Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektornya Grup Bakri, Pak Prayogo, dan Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama, Bumi yang ditutup di 112 menguat 1,81%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker kemarinnya, Bumi masih akumulasi. Cuman ya memang naiknya pelan-pelan ya. Langsung saja ke trading call-nya, Bumi sebenarnya bagus. Cuman ya agak nanggung nih. Kenapa? Karena di bawah resisten 114 115. Kalau hari ini dia tembus bagus, harusnya bagus ya. Minggu depan tuh peluang besar 130. Kita lihat ya. Hari ini kan dia kembali di atas 500-nya. Mudah-mudahan nggak jebol lagi ya. 100 ya 110 lah, jangan jebol. Kalau jebol itu ya potensi balik ke 100 sideways. Tetap sideways kalau menurut saya. Kalau misalnya hari ini ISG melanjutkan penurunan, itu potensi besar Bumi bisa jebol 110 dan ke 100. Tapi kalau pandangan saya hari ini ada peluang IHSG teknikal rebound. Kencang enggaknya kita nggak tahu. Apakah bisa merah setelah rebound? Mungkin. Karena kita itu marketnya Senin, Selasa kembali libur. Ya, minggu depan tuh baru hari Rabu buka lagi market. Ya kita lihat aja hari ini untuk ISG ya. Dan Bumi mudah-mudahan hari ini bisa tembus 115 bagus. Coba lihat time frame weekly-nya karena hari ini perdagangan terakhir. Nanggung juga sebenarnya ya. Harusnya tuh dia tuh ada candle merah satu lah. Candle merah satu, koreksi dikit baru gas lagi. Biar lebih menarik ya. Kenapa? Karena ini udah 4 candle naik, bahkan dari naik 75 tuh. Dari sebulan lalu dia naik dari 75. Jadi kalau ada koreksi itu sangat wajar. Dia naik udah 44% dalam sebulan, 4 minggu. Siapa ngasih kan? Ya kalau Bapak, kalau dia koreksi sampai 100 tuh nggak perlu tanya kenapa bisa turun. Apakah bisa naik lagi? Ya bisa. Turun lagi bisa juga. Lebih dari 100 bisa. Ya kalau kita benar kehilangan momentum dari bawah, nggak bisa follow the trend, ya siap-siap trading jangka pendek. Kalau menurut saya bukan trading jangka pendek harus per detik, per jam ya. Ya jangka pendek ya buat plan pendek. Misalnya beli dekat-dekat 100 itu, atau beli di dekat 112, 110, stop loss 108, 107, baru nanti buyback di 100 atau average down, ya itu strateginya. Beda kalau beli momentum dari bawah ini. Nah ini kan enak noh. Ditarik naik terus, koreksinya nggak ada ganggu psikologis. Paling di atas ini ganggu psikologis, tapi kan kalau punya harga 80 nggak keganggu psikologis. Tapi sama pandangan saya tetap ke atas untuk Bumi. Paling koreksi, kalaupun memang ada koreksi minggu ini dan minggu depan, itu koreksi terakhirnya dan siap-siap habis itu akhir tembus 115 gas ke atas. Mudah-mudahan ya. Tapi harapannya sih langsung tembus saja. Kalau bisa minggu depan atau minggu ini tembus 115. Itu untuk Bumi. Lanjut BRMS yang ditutup terkoreksi cukup dalam 3,03%, kaget 384. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya BRMS memang ada distribusi. Tapi Bapak Ibu perhatikan broker yang beli itu ada BK, AK, JP, EP, GR, YU. Itu kan broker-broker yang jarang dipakai retail. BF, DP, JB, MG, baru DHKI, DX, di bawahnya ada sedikit retail. Dan yang jual tuh kebanyakan broker retail. YP, YJ ini Lotus, YP Mirai, LG, saya lupa LG tuh ya. Habis itu SK, PD, KKCC, XA, ZNI, XL, itu kebanyakan broker retail. Langsung saja ke teknikannya BRMS bagi yang belum punya kesempatan. Nah ini Bapak Ibu ya. Kita nggak perlu kejar atas. Kalau Bapak Ibu kebetulan dia bawa turun, kesempatan beli di berapa, 384 374 tuh beli, stop loss saja jebol 374. Target resisten ke berapa? 400 lagi, 410 itu tembus ke depan digas. Mudah-mudahan ya. Apa sih yang menjadi sentimennya BRMS ini ya, rumor kalau memang mau masuk indeks MSCI dia harus di market cap minimal 500. Jadi ya itu ya, apakah mampu dia ngegasnya sampai minggu depan? Kalau nggak salah tanggal berapa ya untuk rilisnya tuh? Kalau nggak salah tanggal 15 sampai tanggal 16 rilis. Baru nanti bukan rilis yang pasti masuk ya, ada kandidat yang pasti, ada kandidat yang potensi masuk indeks rebalancing MSCI itu kalau nggak salah di tanggal 15 16 ya.
2 minggu sebelumnya. Baru digodok, baru dirilis nanti tanggal 31. Biasanya tanggal 30 tuh sudah ada pengumumannya lah. Nah, atau Bapak Ibu sudah tahu update terbaru tentang MSCI, kalau bisa tulis di kolom komentar. Yaitu, kalau memang pandangannya BRMS ini memang digadang-gadang mau masuk, ya harusnya market cap, harusnya bandarnya atau market makernya ya harus narik. Mulai minggu ini harus ditarik harusnya loh ya. Kemarin mau ditarik, tapi besok kempes, nggak tahu tuh. Ya, kenapa? Nah, kalau hari ini tiba-tiba balik ke arah hijau pekat tembus 400 itu bagus. Menurut saya bagus. Ya, cuman sayangnya hari ini dia membentuk, kemarin ya maksudnya 3 hari ke belakang itu dia membentuk pola evening star. Ya, candle hijau 2 hari sebelumnya, terus doji di atas. Ini saya perbesar, kalau lihat handphone mungkin nggak lihat. Ini habis itu merah. Ya, candle hijau, doji di atas terus merah, menutup penuh candle hijau sebelumnya. Nah, kalau dia jebol 376, 374 itu udah peluang besar ke bawah. Stop gap minimal habis itu ke bawah. Tapi kalau mau memang bagus, gak ada cerita jebol. Hari ini harus rebound. Kita lihat BRMS ya. Itu aja dulu untuk BRMS. Lanjut, NRG yang ditutup di harga 198 terkoreksi 2,94%. Asing net sell. Ada bekerjanya NRG di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. NRG selama nggak jebol 195 boleh dipertimbangkan hold. Target resisten yang akan ditembusnya kalau mau jalan hari ini itu 200 sampai 208. Tembus itu uptrend lagi. Kenapa? Karena harga emas itu menguat. Harga emas menguat 2,83% dan indikasi double bottom. Ya kalau ini double bottom ya minimal arah 65 lah ke oil. Apalagi ada perang, tapi harusnya perang nggak terlalu berpengaruh ya, perang India Pakistan. Dan cryptocurrency pada rebound. BTC sudah di atas 100 seperti analisa saya kemarin. Kalau Bapak Ibu nonton, penontonnya sedikit tuh cryptocurrency, tapi saham-saham kriptonya bagus-bagus kan. Ya, kita langsung saja tadi ke NRG. NRG harusnya bagus selama nggak jebol 195 ya. Target masih 200. 204 lewat gas ke atas minggu depan. Itu aja ya. Kalau mau beli spekulasi buy kapan? Ya kalau mau lewat 204 baru beli, boleh. Kalau mau beli sekarang stop loss di bawah 194 juga boleh. Ya 204, 194. Nah itu support resistennya NRG. Lanjut, Dewa yang ditutup menguat 2,79% ke harga 1. Lanjut, Dewa yang ditutup di harga 2,79% ke harga 147. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Dewa akumulasi. Dewa bagus, uptrend ya. Saat ini selama nggak jebol 137 aman-aman aja dia. Kecuali jebol itu udah pasti ke bawah. Jadi kemana arahnya kita lihat time frame weekly-nya biar lebih rapat. Wah ini bisa double bottom nih. Masih jauh ya perjalanannya. Ini baru resisten semenjak 2009 ditembus tuh. Ada peluang digas lagi ya Dewa. Menurut saya Dewa masih menarik. Coba lihat time frame bulanan. Waduh, bulanan baru candle reversal 1. Masih baik, masih bisa naik ya. Itu aja dulu untuk tren jangka pendek. Ya, kalau mau pakai support kuat 120. Support minor berapa? 137. Gimana pandangan warna trader? Potensinya dia akan sideways di atas mudah-mudahan 137. Itu untuk Dewa. Lanjut, targetnya kemana? Tren jangka pendek kembali akan menguji resistennya 155, 160. Nah, ini kita buat ya resisten selanjutnya yang diarah oleh Dewa. Itu untuk Dewa. Lanjut, PKTR yang ditutup di harga 90 terkoreksi 1,09%. Asing net sell. Kali buka resminya PKTR di distribusi. PKTR yang penting sideways masih aman. Mudah-mudahan hari ini digas ya PKTR. Supportnya 88 jangan jebol. Target 100. Coba lihat time frame weekly-nya. Bagus, koreksi biasa. Mondi. Wah, ini bagus. Gas lagi nih PKTR. Harusnya ya, support harusnya dijaga. Untuk PKTR lanjut AMMN yang ditutup di harga. Lanjut AMMN yang ditutup di harga 7.375 terkoreksi 0,33%. Asing net buy. Kalau buka resminya AMMN di distribusi tipis. AMMN bagus. Kalau dia bisa tutup di atas 7.500 hari ini bagus. Siap-siap target 8.700 EMA 200-nya untuk AMMN. Nah, ini ada persimpangan jalan nih. Kebetulan di situ ada EMA 200-nya di berapa? 8.700, 8.800. Kalaupun dia koreksi, Bapak Ibu malah dapat harga murah. Kalau dikasih harga murah boleh di 6.800 atau kalau buy on breakout 7.500 juga silakan. Tergantung bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau pandangan Borneo Trader, kalaupun AMMN dikoreksi 6.800 support yang dijaganya untuk AMMN.
Lanjut, cuan yang ditutup di harga 8.525 terkoreksi 3,12%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya cuan di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, cuan tuh sebenarnya masih oke. Ya kalau dia ada balasan koreksi dulu itu wajar. Jadi keberapa perkiraan ini kalau koreksi? Kalau koreksinya sampai 7.200 sepertinya keterlaluan. Kita gambar ulang. Tuh ya. Kalau pandangan saya ya 7.800 inilah ya. Harusnya dijaga ya. Kalau sampai ke berapa tadi? 6.800 tuh keterlaluan. Ya kita lihat aja lah nanti ya. Ada dua support yang harus dijaga oleh cuan. Cuan nggak akan masuk MSCI ya. Cuan, PTRO, dan Brand. Nah, resistennya ada di 9.200. Ya kalau pandangan saya sih bisa koreksi sampai 8.000. 7.800 tuh spekulasi buy. Nekat aja tuh. Peluang besar. Kalau ke bawah sini kayaknya kedalaman deh. Kalau ke 7.000. Maksimal 7.800 deh koreksinya. Harusnya loh ya. Cuan, kita lihat aja. PTRO yang ditutup dengan 2.910 terkoreksi 4,9%. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya PTRO di distribusi. PTRO lagi sideways. Koreksi sampai 2.700 pun itu masih normal. Bahkan sampai 2.500 pun masih normal. Jadi kita lihat aja dulu ya. Perkiraan saya sih dia sideways di atas 2.700. Mudah-mudahan ya. Ada perlawanan di area support ini. Kalau ada perlawanan itu Bapak Ibu kesempatan untuk spek buy. Di berapa ya? Sekitaran 2.700 inilah 2.750. Kita lihat di area itu mudah-mudahan bisa mantul PTRO. Lanjut TEPIA yang ditutup di harga 8.875 terkoreksi 1,6%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya TEPIA di distribusi. TEPIA anak usahanya mau IPO ya Cedia Juni nanti. Cuman kalau pandangan saya ini mungkin sekali lagi tarikan habis itu selesai juga ya. Oh iya, kan ada uptrend di Juni. Kita lihatlah. Pokoknya kalau TEPIA ini ada koreksi sampai 8.000 itu menarik. Turun 10% itu menarik spek buy. Sebelum anak usahanya IPO ya. Kita lihat aja nanti. Jadi di berapa ya? Sebenarnya 8.500 itu ada support minor. Tapi kalau dia koreksi sampai 8.000 itu sebenarnya paling menarik. Kalau dikasih bawah. Kita lihat aja update selanjutnya untuk TEPIA ya. Saat ini kalau pandangan saya wait and see. Memang secara MACD bagus, golden cross arah atas, volume juga meningkat. Cuman sekarang dia tuh di resisten. Apalagi mau libur 2 hari perdagangan minggu depan. Waduh, bisa jadi ada koreksi dulu. Profit taking. Ya belum tentu sebenarnya turun. Ya kembali ke masing-masing lah kalau berminat beli harga sekarang ya. Karena ya setiap harga saham, pergerakan saham tuh ada probabilitasnya aja juga. Antara naik dan turun. Balik ke masing-masing. Strateginya bagus seperti apa. Kalau mau beli, harga sekarang. TEPIA. Itu. Lanjut. Raja yang ditutup terkoreksi 4,86% ke harga 2.150. Asing net sell. Kalau bukan resminya Raja. Akumulasi TP. Raja. Nah, menariknya sih kalau dikasih di 2.000. 1.950. Kita lihat ya. Kalau saya wait and see. Cuman dia baru bagi dividen 14 Mei. Oh ini ya ex-date-nya 14 Mei. Oh hari ini cum-date dengan harga 2.150. Nggak tahu tutupan hari ini di berapa ya. Ya sekitaran 2-3% lah. 2,5% dividennya. Jadi ada dividen trap. Wait and see dulu. Ambil nggak dividen? Kalau menurut saya ambil. 2,5% itu kecil. Ambil aja. Ya. Kemungkinan ditutup nggak? Kalau ISG bullish di Juni tetap ditutup tuh. 2,5% tuh bahkan bisa ditutup bulan ini juga. Kalau memang bagus lagi ya. Jangan takut dividen trap. Disclaimer, kembali keputusan jual beli di tangan masing-masing. Itu aja dulu untuk Raja. Lanjut saham terakhir, Ratu. Yang ditutup di harga 5.575 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan resminya Ratu. Akumulasi. Ratu lagi sideways. Dan bagi dividen juga. Dividennya gak nyampe 1% ya. Rp40. Ya ini bergerak di range pendek nih. Menurut saya lebih bagus dia koreksi aja dulu. Koreksi baru habis itu nanjak. Kenapa? Ada pola nanti yang akan terbentuk cup and handle. Pokoknya Bapak Ibu ini aja. Pakai supportnya 4.900. Jangan jebol. 4.905. Ya belum tentu turun sebenarnya ya. Tergantung bagaimana strategi Bapak Ibu. Apakah kalau dia jebol 5.400 mau cut loss dulu. Buyback di bawah atau first down. Ini nih harga-harga nanggung. Tapi belum tentu turun. Bisa aja digas lagi nih Ratu. Resisten yang akan ditujunya. Kalau nggak bulan ini ya awal Juni. Itu 6.300. Ya, ini persimpangan jalannya ini harusnya disentuh.
Kapan satunya kita lihat aja ke depannya. Itu untuk Ratu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya berserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.